pengen denger nih suaranya. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik, Kak. Halo, kedengeran nggak ya suara aku? Baik, Kak. Baik, Kak. Kedengeran, Kak. Baik, Kak. Oke. Teman-teman maaf, suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak, kedengeran. Kedengeran ya? Oke, sebentar. Semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Katarina Wuri Chandraayu. Aku dari Universitas Brawijaya. Semester 2, jadi aku maba juga nih, baru jebolan SBMPTN 2021. Kebetulan sekarang ngisi waktu buat ikut-ikutan belajar bareng sama teman-teman sekalian di Sang Pemenang. Oke, sebelumnya aku mau pengen minta teman-teman nih yang bisa on cam, boleh dong temenin aku biar nggak sepi-sepi banget gini. Yang nggak ada kendala, terus bersedia untuk on cam, boleh. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sebenarnya. Terus untuk hari ini, kan trial class ya teman-teman. Aku juga pengen memberikan kayak nanti sistemnya kalau di kelas aku kayak gimana gitu ya. Jadi meskipun kita ini Zoom, tapi aku pengen kita interaktif ya. Jadi teman-teman bertanya, aku menjawab, aku bertanya, teman-teman jawab. Jadi nanti aku akan sistemnya bahas latihan soal gitu teman-teman. Ya, jadi kasih soal, terus nanti kita bedah bareng-bareng gitu. Ya. Oke, jadi kita mulai aja. Kayak ada yang kemarin aku udah spoiler dikit nih. Kita mau belajar tentang sel. Sebelumnya di sini teman-teman ada yang kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 semua. Kira-kira di sini kelas berapa aja nih? Boleh dong dijawab. Kelas 12. Oke, Nabila kelas 12. Yang lain kelas 12 semua? Banyak. 12, Kak. Ada yang gap year, ada yang kelas 12, ada yang kelas 11, mantap. Oke, kan udah mau itu ya, LTMPT udah mau SNMPTN, tapi gak ada salahnya untuk mempersiapkan buat UTBK gitu. Jadi aku juga kok dulu pengumuman SNMPTN, aku malah belajar UTBK. Oke, ya, aku mulai ya teman-teman. Jadi kita hari ini akan belajar sel. Nah, sebelum aku jelasin, aku pengen minta teman-teman untuk menjelaskan apa itu sel. Boleh langsung on mic aja. Karena kalau aku share screen, aku susah nih ngeliat chat. Oke, boleh dong dikasih tahu apa itu sel menurut teman-teman? Bagian terkecil dari makhluk hidup. Bagian terkecil dari makhluk hidup. Oke, benar banget ya. Jadi sel itu merupakan bagian terkecil atau unit terkecil dari makhluk hidup. Unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jadi tanpa adanya sel, kalian yang sekarang nih, ya kalian yang sebesar ini, yang udah gede ini, itu nggak bakal ada karena semua makhluk hidup tersusun dari sel seperti itu. Nah, karena semua makhluk hidup tersusun dari sel, ada yang namanya hierarki organisasi kehidupan atau tingkatan organisasi kehidupan. Tadi kan sel itu sebagai basic ya dari semua makhluk hidup. Ibaratnya kalau misalnya teman-teman mau bangun rumah dari Lego, potongan Lego yang paling kecil itu yang namanya sel gitu. Kan nggak bakal jadi rumah nih kalau nggak ada satu keping Lego itu, ya kan? Nah, si sel ini ketika bertemu dengan sel lain yang memiliki fungsi dan struktur yang sama akan menjadi jaringan. Jaringan ketemu jaringan yang untuk melaksanakan tugas tertentu akan menjadi organ. Organ ketemu organ ketemu organ akan menjadi sistem organ. Sistem organ ketemu sistem organ yang lain bekerja sama akan membentuk suatu organisme atau individu. Seperti itu. Jadi tanpa adanya sel, suatu organisme itu nggak akan ada. Jadi penting banget nih, meskipun kecil itu penting. Gitu. Nah,
Nih ya, soal pertama. Boleh dibaca dulu, terus dijawab. Nanti kita diskusiin sama-sama. Oke, aku kasih waktu beberapa detik lah. Boleh dijawab ya. Nomor 1, sel prokariot dan sel eukariot dapat dibedakan berdasarkan 1, membran inti, 2, ada tidaknya ribosom, 3, organel sel, 4, dinding sel. Oke, ini tipe soal UTBK ya. Kalau misalnya ada yang belum familiar, tipe soal UTBK tuh ada yang kayak gini. Jadi disuruh milih yang mana aja sih yang benar dari pilihannya. Oke, boleh jawab. Kira-kira pilihan apa aja nih? 1, 2, 3, 4, yang mana aja yang benar? Oke, Sarah jawabannya D. Ima jawabnya A. Syifa apa? Jadi mau jawab tuh. Ada yang jawab D. Nanda, Michelle, Manda jawabnya D. D, A sama B. Oke. Jawabannya adalah nanti. Jadi ya teman-teman, prokariot sama eukariot itu adalah pembagian sel secara umum ya. Jadi secara umum sel itu terbagi jadi prokariotik dan eukariotik gitu. Ya. Kenapa bisa dibagi jadi eukariot jadi prokariot? Itu karena ada yang namanya karion atau membran inti. Kalau di prokariotik yang namanya pro, ingat ini terminologinya, pro itu artinya purba atau belum. Jadi kalau misalnya dia belum punya membran inti namanya prokariotik. Kalau dia udah punya membran inti, EU itu artinya sejati atau sudah, itu namanya eukariotik. Seperti itu. Nah, membran inti itu yang mana? Membran inti itu yang ini, kita ke sel yang ini. Membran inti itu membran nukleus, sama aja. Tuh. Jadi ini namanya nukleus. Membran yang menyelubungi nukleus itu membran inti atau membran nukleus. Di organisme eukariotik seperti animalia atau hewan, tumbuhan, protista, dan fungi itu punya membran inti. Nah, di organisme yang tidak punya membran inti, itu contohnya bakteri ya, itu tuh materi genetiknya tuh tidak diselubungi oleh membran. Jadi gini, kalau di organisme eukariotik kan ada membran inti ya, dan di dalam membran inti itu ada yang namanya materi genetik, DNA gitu. Kalau dia diselubungi oleh membran inti, berarti kan materi genetiknya ada di situ kan, dibekap gitu ya sama membran inti. Nah, jadinya kalau di sel yang eukariotik itu membran intinya tuh melindungi materi genetik. Kalau misalnya di yang prokariotik, materi genetiknya berhamburan kemana-mana gitu, karena tidak diselubungi. Itu perbedaan yang pertama. Prokariotik tidak punya membran inti, sehingga materi genetiknya itu berenang-renang gitu, contohnya ngambang-ngambang di sitoplasma, seperti itu. Nah, terus prokariotik juga diisi oleh makhluk hidup yang simple, yang tidak kompleks, tidak punya membran, tidak punya organel bermembran. Gitu. Beda sama organisme eukariotik. Dia udah kompleks sel-selnya. Kayak gitu. Ya, kalau di prokariot, ini kita lihat sini, tadi tidak memiliki karion atau membran inti. Ya, jadi materi genetiknya dari sitoplasma yang disebut sebagai nukleoid. Kalau teman-teman tadi dengar di eukariot itu ada yang namanya nukleus. Nah, nukleus itu kan dia tuh kayak bunderan yang isinya materi genetik gitu ya, untuk mengatur kegiatan sel. Tapi kalau misalnya di prokariotik, membran intinya nggak ada. Jadi disebutnya sebagai nukleoid. Oid artinya mirip gitu ya, mirip nukleus. Tapi jangan tertipu, dia bukan nukleus gitu. Nah, terus sel prokariotik tetap punya ribosom. Kenapa? Karena ribosom itu gunanya untuk, ada yang tahu guna ribosom? Sintesis protein. Betul. Guna ribosom untuk sintesis protein. Nah, protein itu untuk apa? Protein itu untuk membangun sel gitu. Jadi organisme manapun, mau prokariot mau eukariot, pasti punya ribosom. Nah, organisme terus prokariotik dimiliki organisme sederhana yang berukuran kecil, yaitu dari kingdom Monera. Oke,
Ada yang tahu Kingdom Monera itu isinya apa aja? Yang masih ingat? Pelajaran kelas 10 kalau nggak salah. Kelasnya apa aja? 1, bakteri. 2, apa? Oke, pasta ya. Kingdom Monera itu bakteri, Archaebacteria, sama Cyanobacteria. Ini ya, ini prokariot. Itu. Ini kelas-kelasnya ya. Kemudian kalau prokariotik itu dia kan organel selnya tuh simple ya teman-teman, belum ada yang kompleks. Jadi diakalin oleh membran selnya yang bisa melekup dan terspesialisasi sesuai kebutuhan. Kayak gitu. Contoh, ini ada mesosom. Dia ini dari membran plasma atau membran sel yang melekup. Nah, kalau di organel sel eukariot yang gunanya untuk respirasi, menghasilkan energi itu organel apa? Mitokondria. Oh, mitokondria kan? Nah, prokariotik nggak punya mitokondria. Jadi dia pakainya diakalin dengan mesosom. Dia melekup-lekuk gitu, dia mengakali dengan mesosom. Itu contoh ya, contoh di bakteri. Ada bakteri yang punya mesosom, ada yang enggak. Gitu. Terus kemudian prokariotik ini dia punya dinding sel. Kalau di bakteri, dinding selnya dari peptidoglikan. Terus tadi seperti yang aku bilang, organel dari sel prokariotik itu simple. Dia tidak ada yang bermembran, seperti kloroplas, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lisosom. Itu nggak ada di prokariot. Oke, seperti itu. Jadi, nomor 1, jawabannya yang membran inti, sel prokariotik dan sel eukariotik dapat dibedakan berdasarkan membran inti. Benar atau salah? Benar. Betul. Ada tidaknya ribosom? Tidak. Tidak. Ada ribosom juga gitu. Jadi ribosom ada di prokariot sama di eukariot, nggak bisa dibedakan biasanya ada tidaknya ribosom. Salah. Nah, terus dibedakan berdasarkan organel sel. Benar apa salah? Benar. Dibedakan berdasarkan dinding sel. Benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Ya nggak apa-apa. Kenapa salah? Salah. Ya, gimana salah? Karena di prokariot yang tadi misalnya bakteri punya dinding sel, tapi di eukariot juga ada karena punya dinding sel. Apa contohnya? Yang punya dinding sel di eukariot? Tumbuhan. Dijadikan parameter membanding atau eukariotik seperti itu. Jadi jawabannya 1 dan 3. Jawabannya yang B. Kayak gitu. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diulang? Kalau nggak ada, boleh dibilang cukup, boleh dibilang lanjut, boleh bilang oke, boleh kasih reaction. Cukup, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Siap. Lanjut ya. Oke. Nah ini, coba dijawab. Ya, kita uji pemahaman yang tadi. Sel eukariot, sel prokariot, memiliki bagian-bagian berikut. Kecuali berarti bagian yang nggak ada di prokariot. Ayo, yang mana? Jawabannya yang mana? Mitokondria bukan? Oke, benar ya. Nomor 2 jawabannya yang E. Karena yang A, dinding sel pada bakteri mengandung polisakarida. Benar ya. Dia
dia punya. Ribosom tersebar di sitoplasma, benar. Sitoplasma sebagai tempat terjadinya reaksi sel, benar ya, di prokariot dan eukariot punya sitoplasma. Terus membran plasma yang mengatur lalu lintas zat maksudnya nih, ada. Nah, yang nggak ada itu mitokondria, karena mitokondria adalah organel yang kompleks. Gitu. Nah, ini lanjut, coba dijawab. Yang tergolong sel prokariotik kecuali berarti yang bukan prokariotik. Coronavirus. Oke, betul. Kenapa jawabannya coronavirus? Karena Karena corona itu termasuknya virus, bukan kayak bakteri ataupun bakteria. Betul. Karena coronavirus itu adalah virus yang bukan sel, aseluler, gitu ya. Oke. Mantap. Kita lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke sel eukariotik. Organel sel eukariotik yang memiliki fungsi untuk menyimpan hasil metabolisme, air, dan mempertahankan turbiditas sel adalah, oke, boleh dijawab dulu. Kasih waktu. Vakuola, Kak. Oke, mantap Pakuala. Oke, ya. Jadi sel eukariotik itu tadi ada hewan, ada tumbuhan, ada protista, ada fungi. Sel eukariotik, sorry. Nah, itu tuh memiliki karakteristik tadi organelnya kompleks, terus ada membran inti, gitu ya. Nah, salah satu organel di eukariotik itu apa aja? Jadi, ada yang namanya membran plasma. Membran plasma itu yang ini ya, yang di luar. Ini juga ada nih di tumbuhan. Gunanya untuk transport zat keluar dan masuk. Nanti kita belajar nih transport zat. Sebenarnya ada lisosom. Lisosom ini untuk pencernaan intrasel, dia cuma ada di hewan doang. Terus ada yang namanya mitokondria. Dia gunanya untuk respirasi atau sering disebut the powerhouse gitu ya, karena menghasilkan energi. Terus ada yang namanya vakuola. Nah, di hewan dia tuh kecil atau bahkan cenderung nggak ada. Gitu. Tapi di tumbuhan dia besar sekali karena dia gunanya untuk membangun turgor sel dengan memasukkan air. Tuh. Nah, dia juga sebagai tempat cadangan makanan, amilin dan gula, serta untuk menyimpan zat metabolisme. Terus ada nukleus ya yang tadi mengatur kegiatan sel, yang isinya adalah materi-materi genetik. Gitu. Nah, coba yang ini. Nomor 5. Organel yang tidak dijumpai di sel hewan adalah Dinding sel. dan dinding sel. Oke, 2 dan 4. Oh. Benar ya? Jadi kalau di tumbuhan dan hewan itu memiliki beberapa perbedaan. Kalau di hewan dia nggak punya dinding sel, kalau di tumbuhan dia nggak punya lisosom, ya, dan dia nggak punya sentrosom, tumbuhan. Nah ini bisa dibaca lagi ya, nggak akan aku jelasin satu-satu, tapi bisa dibaca lagi nih. Oke, jadi organel yang tidak dijumpai di sel hewan itu adalah kloroplas dan dinding sel. Nah, kloroplas ini itu kenapa hanya dijumpai di tumbuhan? Untuk Untuk? karena hewan tidak fotosintesis. Ya, betul. Ya, jadi kloroplas ini sebenarnya juga bisa ditemukan di bakteri gitu teman-teman, yang bisa berfotosintesis gitu, atau alga yang bisa berfotosintesis gitu ya. Oke, jadi nomor 5 jawabannya 2 dan 4. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai sel prokariot dan eukariot? Lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut. Lanjut, Kak. Oke, nah nomor 6. Jika fungsi mikrotubul sel meristem ujung akar dihambat dengan perlakuan kolkisin, maka penghambatan apa yang terjadi? Oke, for your information ya. Jadi soal-soal yang aku pakai di sini adalah soal-soal SBMPTN dan soal-soal
mandiri yang sedikit aku modifikasi. Ya, ada beberapa soal bikinan aku juga. Jadi sekalian kita membayangkan soal-soal IPBK itu seperti ini. Gitu. Coba nomor 6 dijawab. Kak. Oke, bener ya. Jadi sedikit mau meluruskan ya dan mematangkan pemahaman mengenai sel. Oke, jadi sel itu, ini aku ambil contoh sel hewan. Sel itu adalah, kalau eukariotik ya, dia tuh ada yang namanya organel dan ada yang namanya cairan-cairannya gitu, yang di dalamnya. Oke, jadi ini membran, semuanya ada organel dan cairan-cairannya. Oke, kosakata yang pertama ada yang namanya sitoplasma. Sitoplasma adalah segala sesuatu di antara membran plasma dan nukleus. Jadi sitoplasma ini kan membran, terus ini nukleus. Nah, sitoplasma ini adalah cairannya plus organel-organel gitu. Jadi sering ada miskonsepsi bahwa sitoplasma itu cuma cairannya doang. Tapi sitoplasma ini adalah cairan plus organelnya, di mana cairan itu namanya adalah sitosol. Gitu. Nah, terus protoplasma itu apa? Protoplasma itu adalah bagian hidup dari sel yang dikelilingi membran plasma. Jadi, seluruh yang di dalam sel ini disebut sebagai protoplasma, termasuk nukleusnya. Gitu. Nah, terus ada yang namanya sitoskeleton. Sitoskeleton adalah filamen protein yang berada pada sitosol, yang umumnya memberi bentuk sel. Gitu. Jadi ini nih, yang kayak jaring-jaring ini, kayak apa ya? Kayak kasa-kasa gitu ya ceritanya, itu tuh gunanya untuk memberi bentuk sel. Jadi kalau misalnya sering ada miskonsepsi juga bahwa sel ini, organel-organel ini hanyalah mengambang di cairan-cairannya di sitosol. Organel ini mengambang di sitosol gitu. Nah, tapi sejak awal penemuan mikroskop elektron gitu, itu tuh akhirnya para ahli biologis akhirnya menemukan bahwa ternyata ada yang namanya sitoskeleton, yaitu berupa kayak serabut-serabut protein yang gunanya menyangga sel-sel ini, organel-organel. Posisi-posisinya ini disangga sama si yang disangga sama si ini sitoskeleton gitu. Nah, kalau misalnya perlu dianalogikan, itu tuh kayak misalnya kasur ya. Kasur kita kan nggak cuma kayak busa-busa gitu kan, karena kalau cuma busa-busa doang, pas kalian tidurin kempes, nggak bakal naik lagi. Gitu. Tapi di kasur kita ada besi-besinya gitu kan, ada kayak jaring-jaring besi-besi gitu. Nah, itu membuat menyangga si kasur, busa-busa kasur ini kembali ke bentuk semuanya. Kayak gitu. Nah, sitoskeleton ini, oh ya, by the way, kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan, dikasih tahu aja ya. Nah, sitoskeleton ini ada 3, ya, namanya mikrotubulus, filamen intermediate, dan mikrofilamen. Gitu. Nah, di soal tadi ditanyanya, jika fungsi mikrotubul sel meristem ujung akar dihambat dengan perlakuan kokisin, maka penghambatan apa yang terjadi? Oke, kita harus cari tahu dulu fungsi dari mikrotubul selain dari menyangga susunan dari sel itu. Nah, si mikrotubulus ini, jadi, oh ya, tadi ini ya, gambarnya sitoskeleton. Mikrotubulus ini adalah sitoskeleton terbesar. Panjangnya atau diameter ya. Pokoknya ukurannya sekitar 25 nanometer. Gitu. Nah, yang mikrofilamen itu paling kecil. Sedangkan filamen intermediate ya di tengah-tengah mikrotubulus dan mikrofilamen ukurannya. Gitu. Nah, tadi ditanya adalah jika suatu jaringan meristem diberikan kokisin, apa yang terjadi? Berarti kita harus tahu dulu mikrotubulus itu gunanya buat apa. Nah, selain si mikrotubulus ini gunanya untuk menyangga
sel, ya. Mikrotubulus ini juga gunanya untuk berperan dalam pembelahan sel. Jadi, kalau di sel hewan, ada organel namanya sentrosom. Ya, sentrosom itu tersusun dari 2 sentriol. Tuh. Nah, si sentriol-sentriol ini itu tersusun dari mikrotubulus. Jadi, ketika nanti sel membelah, ya nanti kita belajar nih sampai mitosis saja. Kita belajar hari ini tentang pembelahan sel, nanti itu dari sentrosom akan mengeluarkan benang spindel. Ya, benang spindelnya ini merupakan mikrotubulus gitu. Ya, jadi mikrotubulus ini akan berperan dalam pembelahan sel berupa mengeluarkan benang spindel gitu. Oke, berarti nomor 6 jawabannya yang E. Oke. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini mengenai sitoskeleton, mengenai konsep sel? Udah ya? Oke. Nah, ini organel sel yang aku ceritakan di sini dari sel hewan gitu, dari buku Campbell namanya teman-teman. Kalau misalnya butuh referensi buku, ya jadi di sel hewan itu ada sentrosom. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya di sel tumbuhan yang nggak punya sentrosom, bagaimana cara tumbuhan membelah? Nah, jadi sebenarnya yang dibutuhkan dalam pembelahan itu adalah mikrotubulusnya, benang-benang spindelnya. Nah, di sel hewan ini, sel tumbuhan itu bisa membuat benang-benang spindel sendiri tanpa adanya sentrosom. Itu ya mikrotubulusnya, dia berdiferensiasi sendiri gitu. Jadi dia nggak butuh sentrosom kalau tumbuhan. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut nih ke bagian yang seru. Transport zat. Oke. Nomor 7, boleh dijawab dulu. Komponen membran plasma yang menyebabkan sel memiliki sifat semi-permeabel. A. Glikolipid, B. Lipoprotein, C. Glikoprotein, D. Lipopolisakarida, E. Fosfolipid bilayer. Oke. E, Kak. D. Atau E. Atau B. Tadi apa? Phospholipid bilayer, Kak. Oke, benar ya. Fosfolipid bilayer. Oke, jadi transport zat itu adalah proses keluar masuknya zat dari sel melalui membran plasma. Nah, si membran plasma ini kan dia tempat keluar masuknya sel. Tempat keluar masuknya zat gitu dari sel. Tetapi dia memiliki sifat semi permeable. Coba ada yang bisa tahu aku nggak? Sifat semi permeable itu apa? Sifat Seleksi zat tertentu yang boleh masuk sama boleh keluar gitu. benar. Jadi sifat semi permeable itu artinya adalah zat yang masuk dan yang keluar itu selektif, ya nggak semuanya. Karena semi itu artinya tidak semua atau kayak hampir gitu ya, semi. Jadi selektif terhadap zat yang keluar dan masuk. Oke. Nah, itu tadi selektif terhadap zat yang keluar dan masuk karena adanya phospholipid bilayer. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu dengan struktur atau komponen dari membran plasma. Nah, membran plasma itu hampir seluruhnya tersusun dari
Phospholipid bilayer ya. Ini contohnya ya. Ini kan bawah itu ya. Di luarnya langsung membran plasma. Nah, hampir semuanya dari membran plasma tersusun dari phospholipid bilayer. Jadi ini kepalanya itu dari gugus fosfat, bagian tengahnya dari lipid atau lemak. Tuh. Nah, karena dia dua layer, dua lapisan, itu jadi disebut phospholipid layer. Nah, terus ini yang nomor 9, ada yang tahu nggak ini apa? Ini apa nih? Yang biru-biru, nempel. Ada yang tahu? Oke. Yang nempel ini namanya protein, ya. Protein perifer. Kenapa disebut perifer? Peri itu artinya pinggir. Jadi protein yang di pinggir namanya protein perifer. Kemudian ada lagi protein yang nembus dua lapisan ini namanya protein integral. Yang ini dan yang ini. Kalau yang nomor 6 ini protein perifer juga. Yang 5 ini juga protein integral. Terus kemudian ada lagi struktur glukosa, ya, yang hijau ini sama pink. Nah, struktur ini kan menempel gitu ya di membran plasma ini. Kalau dia menempel di protein perifer, itu namanya glikoprotein. Kalau dia nempel di lipid, ya, ini glukosa nempel langsung ke dalam gitu, ke lipid, namanya glikolipid. Terus ada juga namanya kolesterol, gitu. Nah, kolesterol itu tidak selamanya buruk ya. Kolesterol itu bisa membangun membran plasma kalian. Nah, kalau gitu kenapa si phospholipid bilayer ini membuat sel itu, membran plasma itu jadi selektif permeable? Oke, jadi yang atas ini namanya fosfat ya. Dia sifatnya hidrofilik atau polar. Hidrofilik artinya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Suka air. Suka air. Air ya, suka air tuh. Filik tuh artinya suka, ya. Sedangkan kalau yang di tengah itu lipid, dia itu hidrofobik, artinya takut air gitu. Jadi yang suka dia ngadep luar, yang takut dia di dalam gitu. Nah, untuk polar dan non polar itu nanti belajar aja di kimia. Ya. Menurut di biologi kita tahu istilahnya aja polar dan non polar. Gitu. Nah, karena perbedaan sifat inilah yang menyebabkan membran plasma ini jadi selektif permeable gitu, karena dia beda sifat. Gitu ya. Jadi misalnya ada molekul atau vitamin gitu yang mau masuk. Nah, dia tuh bisa nembus di fosfat, tapi dia nggak bisa nembus lipid. Kayak gitu. Jadi ada yang bisa masuk, ada yang enggak. Pilih-pilih dia. Kemudian tadi ada protein perifer. Terus tadi ada protein integral. Protein integral kan tadi nembus ya, dua lapisan. Jadi dia nanti bakal berguna buat transport membran. Terus ada glikoprotein, ya, yang glukosa nempel sama protein. Terus ada yang namanya glikolipid. Nah, ada yang nama kolesterol gitu. Nah, glikolipid dan glikoprotein ini maksudnya sebagai tanda pengenal sel, penerima info tereseptor sel. Tanda pengenal sel itu kayak gini. Nanti kita belajar di imunitas ya. Jadi tuh sel sehat itu biasanya punya kayak pengenal gitu ya, yang menandakan dia tuh sel yang sehat. Nah, nanti sel imun kita, yaitu sel darah putih, itu kan ada sel yang namanya makrofag, gitu-gitu kan, yang buat makanin virus-virus, makanin partikel-partikel yang masuk gitu. Nah, itu tuh akan memakan sel yang tidak memiliki tanda pengenal, gitu. Jadi, glikoprotein dan glikolipid itu sangat penting ya buat sel-sel sehat itu biar tidak dimakan, gitu. Oke, jadi sampai sini mengenai konsep membran plasma yang sifatnya semi-permeable, teman-teman paham atau ada yang mau ditanyakan?
Bagaimana? Kak. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke transportnya. Transport molekul dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan energi namanya apa? Transport aktif. Oke, benar ya. Jadi transport itu kebagi dua. Ada transport pasif dan transport aktif. Transport pasif artinya dia tidak perlu energi, ya dia pasif gitu ya, nggak perlu energi banyak. Tidak perlu energi bahkan. Nah, kalau transport aktif, dia tuh perlu energi. Pertanyaannya, kenapa perlu energi, kenapa nggak perlu energi? Kalau transport pasif, dia nggak perlu energi karena dia pergerakannya menuruni gradien konsentrasi, mengikuti gradien konsentrasi. Nah, gradien itu apa sih? Gradien itu kan kemiringan ya. Kalau miring, terus kita kan turun dari atas ke bawah dong. Nggak mungkin dari lokasi tinggi ke lokasi rendah. Nggak mungkin dari lokasi rendah ke lokasi tinggi. Nah, jadi sama konsepnya gitu. Kalau transport pasif, dia bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tuh. Kalau transport aktif, dia perlu energi ya karena dia melawan konsep tersebut. Dia bergeraknya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Gitu. Nah, tadi ya, kita bahas tentang konsentrasi-konsentrasi. Aku mau menyamakan persepsi dulu mengenai konsentrasi. Tuh. Oke, mungkin ini teman-teman udah pada belajar ya, di kimia, tapi nggak apa-apa, biar di biologi kita juga sama-sama paham. Jadi misalnya ya, ini berkaitan dengan konsentrasi, supaya paham. Aku punya 2 gelas. Di gelas A, aku kasih 10 ml air. Di gelas B juga aku kasih 100 ml. Di gelas A, aku kasih gula 50 gram. Di gelas B, aku kasih gula 10 gram. Pertanyaannya, lebih pekat yang mana di antara dua larutan ini? Gelas A atau gelas B? Yang A. Gelas A. Oke. Kenapa di gelas A lebih pekat? Karena kadar Gulanya lebih banyak. Oke, benar ya. Jadi di gelas A itu konsentrasinya lebih tinggi daripada di gelas B. Kenapa? Karena gulanya lebih banyak. Jadi secara bisa kita simpulkan bahwa konsentrasi itu artinya perbandingan zat terlarut dengan pelarutnya gitu. Ya, nanti belajar lagi di kimia. Jadi kalau di gelas A ini kan dia lebih pekat dan konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan gelas B. Itu disebut larutan yang hipertonis ya. Larutan yang pekat dan konsentrasi zat terlarutnya tinggi sehingga seolah-olah konsentrasi pelarut atau airnya rendah gitu. Nah, di gelas B itu kalau dibandingkan dengan gelas A, dia sifatnya hipotonis. Yang artinya dia lebih encer, konsentrasi zat terlarutnya rendah gitu. Sehingga seolah-olah konsentrasi airnya lebih tinggi daripada yang A. Kayak gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau konsentrasi itu harus, maksudnya kalau konsep hipertonis itu harus dibandingkan gitu. Nggak bisa, aku punya air, aku punya larutan, dia tuh hipertonis gak sama, dia itu hipertonis dengan apa gitu, harus dibandingkan gitu. Nah, jadi gelas A ini pekat, itu dia hipertonis dari gelas B. Gelas B itu dia hipotonis dari gelas A gitu ya. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut nih. Paham nggak Mbak sini? Iya. Paham, Kak. Oke, paham ya. Kalau abisnya deg-degan kalau misalnya masih ada yang bingung gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, transport glukosa dan asam amino biasanya dilakukan melalui, oke, ini jawabannya apa? Kasih clue, ini adalah transport pasif.
transfer gula dan asam amino dilakukan melalui A difusi, B difusi terfasilitasi, C osmosis, D endositosis, E fagositosis. Apa nih jawabannya? Difusi. Oke, ada yang jawab difusi, ada yang jawab difusi terfasilitasi. Ada lagi nggak? Oke, FKF. Gak tahu. oke. Tapi nanti kalau bicara UTBK, kamu harus punya skill nembak, tau? Skill hoki. Itu Saya menjelang. jago Kak, saya jago. Substitute. Nanti kalau UTBK pakai baju kancing. Iya. Oke, lanjut ya. Jadi transport gula dan asam amino itu dilakukan melalui transport pasif. Oke, transport pasif. Nah, transport pasif ini ada yang namanya difusi terfasilitasi, dan osmosis gitu. Oke, satu-satu ya. Kita bedah pilihannya dari sini. Pertama, difusi. Difusi itu adalah perpindahan zat terlarut. Bergeser waktu, ya. Pemindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, atau pindahan zat terlarut. Ingat ya, notes ini bahwa yang pindah itu adalah zat terlarut. Perpindahan zat terlarut dari hipertonik, larutan yang hipertonis, ke larutan yang hipotonik. Nah, zat yang bisa melalui difusi itu zat yang relatif kecil dan nonpolar, contohnya O2, dan CO2 dan vitamin A, D, E, K. Gitu. Oke, jadi gini ya, kalau difusi, zat yang relatif kecil dan nonpolar gitu ceritanya. Misalnya nih, ya, misalnya aku punya molekul oksigen itu nyebutnya apa? Molekul ya? Ya, molekul oksigen gitu. Nah, kan oksigen ini kecil gitu ya, O2 kecil gitu. Dia bisa ceritanya kayak nyelip-nyelip gitu lah di lipid ini, di fosfat, sorry. Dia nyelip di fosfat, dan kemudian dia melewati lapisan lipid dan akhirnya bisa ke lapisan bawahnya, yaitu bisa ke intrasel gitu. Nah, itu kenapa? Karena dia kecil, jadi bisa nyelip, dan dia itu nonpolar. Apa hubungannya? Karena lipid kan tadi kan nonpolar gitu. Jadi dia udah bisa nyelip lewat fosfat, terus dia bisa nembus ke lipid. Jadi langsung aja gitu dia di sini gitu langsung ke bawah. Itu bisa. Contohnya O2, CO2 dan vitamin A, D, E, K gitu. Dan nah, terus difusi terfasilitasi itu apa? Difusi terfasilitasi itu mirip dengan difusi biasa. Ya, perpindahan zat terlarut dari hipertonik ke hipotonik. Gitu. Tetapi molekulnya besar dan polar. Ini si Rara kocak juga. Gak ada abangnya. Oke, jadi difusi terfasilitasi tadi ada sampai mana ya? Difusi terfasilitasi. Zatnya molekulnya besar, zat atau molekul besar gitu, dan dia polar. Nah kan tadi kan kalau difusi doang, dia tuh kan kecil dan bisa langsung nyelip gitu ya. Nah ini, itu dia molekulnya besar. Jadi misalnya aku ambil contoh glukosa. Segede gini boy, dia mau lewat mana boy? Gak bisa kan, kagak bisa nyelip kan. Udah, jadi dia butuh bantuan. Ya dia kan besar, tidak bisa nih nyelip-nyelip. Jadi dia butuh bantuan ya lewat mana? Lewat dibantu oleh protein membran ini yang menembus dua lapisan. Gitu. Jadi kenapa namanya difusi terfasilitasi? Karena dia difasilitasi oleh protein membran. Gitu. Protein membrannya adalah protein integral. Gitu ya. Contohnya glukosa dan asam amino. Mungkin ada contoh yang lain, tapi aku belum baca sampai situ. Aku baru dapat contoh glukosa dan asam amino. Begitu ya, untuk difusi terfasilitasi. Jadi, jawabannya adalah yang
B. Kenapa jawabannya B? Karena B itu benar. Ya. Oke, lanjut. Nah, yang C. Yang C itu apa? Osmosis. Osmosis itu, beda nih ya. Osmosis itu adalah perpindahan pelarut air gitu, dari konsentrasi yang tinggi, airnya ya, ingat. Berarti dari konsentrasi air yang banyak, dari situasi yang encer, yang hipotonis, ke situasi yang hipertonis, yang pekat gitu. Perpindahan airnya, pelarutnya gitu. Jadi kalau misalnya ada larutan, yang pindah itu adalah pelarutnya. Dia pindah dari lokasi yang kadar airnya tinggi ke kadar air yang rendah. Kayak gitu. Oke? Mungkin nanti kita bakal lebih memahami yang osmosis ini kalau diaplikasikan gitu ya di salah satu tumbuhan. Gitu. Nah, terus apa lagi tadi? Endositosis dan fagositosis. Oke, endositosis dan fagositosis merupakan contoh dari transport aktif ya. Endositosis dan exositosis. Jadi gini, misal aku punya pigmen. Enggak, misal sel terus di luarnya kayak ada partikel. Tuh, ada partikel. Ketika sel ini akan memakan partikel ini atau memasukkan partikel ini ke dalam selnya, itu dinamakan endositosis. Masuknya molekul ke dalam sel. Tapi ketika aku balikin panahnya nih, jadi ceritanya dia udah di dalam mulut, di dalam selnya, dan dia lepeh keluar, itu namanya exositosis. Tuh, keluarnya molekul dari sel. Endo itu artinya masuk, exo artinya keluar. Gitu. Nah, si endositosis tadi ini akan terbagi dua berdasarkan apa yang masuk gitu ya. Ketika yang dimasukkan adalah partikel padat, dia namanya fagositosis. Ketika yang dimasukkan adalah fluida atau air, dia akan bernama pinositosis. Gitu. Ya, jadi endositosis masuknya molekul ke dalam sel. Kalau misalnya dimakan adalah partikel padat, itu namanya fagositosis. Kalau yang dimakan adalah cairan, namanya pinositosis. Nah, ketika dilepeh, itu namanya exositosis. Seperti itu. Oke. Untuk nomor 9, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Kak. Oke, mantap. Lanjut ya. Kalian kalau misalnya pengen langsung kayak menimpali omonganku, langsung aja ya. Biar nggak sepi-sepi amat nih. Kan gak seru kalau kita diem-diem. Ya. Harusnya muter musik nggak sih? Nggak dong. Spotify nggak pernah. Oke, lanjut. Nomor 10. Coba dijawab. Ya, berdasarkan pengetahuan yang kita dapatkan tadi. Untuk sel tumbuhan dan jamur, jika berada pada larutan yang hipertonik, akan menjadi, coba dijawab. Apakah lembek, akan jadi turgid, apakah jadi krenasi, apakah jadi lisis, apakah jadi plasmolisis? Lembek. Ada yang jawab lembek, ada yang jawab plasmolisis. Ada yang jawab apa lagi? Ada yang jawab, pokoknya A sama E ya. Oke. Tadi ini berarti ada konsep mengenai osmosis gitu. Tadi apa osmosis? Coba satu orang. Osmosis itu apa? Perpindahan apa dari mana ke mana? Perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ya, perpindahan pelarut dari situasi yang zat terlarutnya rendah atau yang kadar airnya banyak, yang encer, ke lokasi yang pekat, yang kadar airnya lebih rendah. Nah, kalau di hewan dan tumbuhan itu aplikasinya begini. Jadi misalnya ya, aku punya sel
darah. Anggap saja ini sel darah. Nah, si sel darah ini aku letakkan di sebuah larutan yang hipertonis. Nah, kalau dia hipertonis berarti dia lebih pekat daripada cairan intraselnya. Lebih pekat, airnya lebih dikit gitu ya. Zat larutnya banyak. Berarti cairan di dalam sel ini itu hipotonis terhadap cairan di luarnya. Oke, ingat konsep osmosis, perpindahan air dari tempat yang encer, dari tempat yang hipotonis ke tempat yang hipertonis. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau kayak gitu? Kalau si sel ini aku tempatin yang hipertonis, airnya bagaimana? Airnya keluar ya, selnya airnya keluar. Tuh. Karena cairannya keluar, dia jadi kayak kempes gitu, jadi krenasi. Gitu. Ibaratnya kamu meniup balon, terus kamu lepas gitu. Jadinya kan kempes gitu ya, kewer-kewer gitu. Nah, itu krenasi. Nah, ketika si sel darah ini, aku letakkan di cairan atau larutan yang hipotonis, yang artinya dia tuh encer. Berarti, di dalam sel ini dia tuh hipertonis gitu. Ya, berarti apa yang terjadi? Nih, clue-nya ini. Meledak. Apa yang terjadi? Pecah. Lisis, betul. Karena apa? Karena cairan dari luar, cairan dari larutan, ya, yang di luarnya itu masuk ke dalam. Jadi, karena si sel hewan nggak punya dinding sel, nggak ada yang nahan gitu ya. Jadi dia meledak, dia lisis. Jadi nomor yang 10, yang D itu udah salah, yang C juga udah salah. Nah, terus kalau misalnya tumbuhan, gimana kalau tumbuhan? Tumbuhan tuh kan kayak gini ya, mohon maaf kalau gambarnya digambar sendiri. Jadi ini tumbuhan punya dinding sel. Ini membran plasmanya, membran selnya. Ketika diletakkan di situasi atau di cairan yang dia hipertonis, itu sama ya, kayak si sel hewan tadi. Cairan intraselnya keluar. Gitu. Nah, cairan intraselnya keluar, tapi dia kayak dia nggak mengalami krenasi gitu karena dia ditopang sama dinding sel gitu, paling layu gitu, gitu kan, namanya tuh plasmolisis, plasma, membran plasmanya mereot gitu, namanya plasmolisis. Nah, ketika sel tumbuhan atau organisme lain yang mempunyai dinding sel itu diletakkan di tempat yang hipotonis ya, cairan dari luar, berarti kan cairan dari luar itu akan masuk gitu. Cairan ekstraselnya akan masuk. Oke, cairan selnya akan masuk. Jadi dia akan dalam kondisi turgid. Nah, gitu dia turgid. Dia nggak lisis, kenapa? Karena dia ditopang oleh dinding sel. Begitu ya teman-teman. Jadi ini rangkuman ini aku ambil dari materi 78. Ya, aku ambil dari materi 78. Jadi, kalau sel hewan ditaruh di larutan yang hipotonik, airnya akan masuk, sehingga dia akan lisis. Kalau tumbuhan, dia akan turgid. Gitu. Kalau hewan ditaruh di yang hipertonik, dia akan kempes, akan krenasi. Tumbuhan ditaruh yang di hipertonik, dia akan mengalami plasmolisis. Gitu. Sel membran selnya, membran plasmanya jadi kayak kempes gitu, karena cairannya keluar. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Paham, Kak? Paham ya? Oke. Cukup jelas, baik-baik. Gitu ya, jadi biar tidak bingung lagi, bahwa kalau misalnya si sel hewan ini bisa mengalami lisis, meledak, itu
sebenarnya dia mengalami fase turgid juga, teman-teman. Tapi karena saking turgidnya, nggak ada yang nahan, jadi dia lisis. Oke? Oke, aku lanjut ya. Oke, nah. Nah, kita masuk ke reproduksi sel. Ini pelajaran kelas 12 ya, yang menurutku seharusnya dipelajari di kelas 10 sih, karena ini kayak basic juga dari segala-galanya. Oke, reproduksi sel ini nama lain dari pembelahan sel. Ya, kenapa dibilang reproduksi sel? Karena sel memperbanyak diri dengan cara membelah. Gitu. Oke, nomor 11. Pembelahan biner terjadi pada, coba dijawab dulu, pembelahan biner itu terjadi pada Amuba. Oke, benar, amuba ya. Oke, sebelumnya aku mau menjelaskan dulu sedikit. Jadi reproduksi sel, buat yang teman-teman tahu, reproduksi sel itu terbagi jadi dua. Ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Kalau langsung itu namanya amitosis atau pembelahan biner. Kalau yang tidak langsung melalui fase yang namanya mitosis dan meiosis. Gitu. Nah, di pembelahan langsung itu terjadi di organisme uniseluler. Kalau yang tidak langsung di organisme multiseluler. Oke. Pertanyaannya, apakah itu organisme uniseluler, single cell organism? Kalian tahu nggak apa itu single cell organism? Duduk. Beda. Single cell organism itu adalah organisme yang satu sel aja dia udah jadi makhluk hidup gitu. Jadi kalau tadi kita belajar hierarki tingkat kehidupan ya, hierarki organisasi kehidupan, si organisme uniseluler ini satu aja tuh udah jadi makhluk hidup gitu. Dia nggak butuh jaringan, dia nggak butuh sistem organ, dia udah jadi makhluk hidup. Nah biasanya dia tuh organisme yang simple, organisme yang kecil kayak gitu. Nah sedangkan kalau organisme yang multiseluler kayak lulu pada aja nih sekarang, ya kan nggak mungkin kan kita terdiri dari satu sel aja. Kita terdiri dari berbagai sel. Kayak rambutmu itu dari banyak sel gitu. Nah, aku mau memberikan gambaran besar ya, ini sedikit flashback ke klasifikasi 5 kingdom gitu ya. Jadi kalau kita belajar klasifikasi 5 kingdom, kita akan mengenal kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantae, kingdom Animalia, dan kingdom Fungi. Nah, ini kenapa saya singgung ini? Karena biar bisa tahu organisme apa aja sih yang uniseluler, dan organisme apa saja yang multiseluler. Jadi, kalau klasifikasi 5 kingdom, yang prokariot itu cuma Monera. Yang eukariot itu ada Protista, Plantae, Animalia, dan Fungi. Nah, Monera ini apa aja? Monera ini adalah Archaebacteria, dan Cyanobacteria. Kalau Protista ada yang protozoa, ada yang algae, ada yang mirip jamur. Protozoa itu mirip hewan kan ya, mirip hewan. Iya, mirip hewan itu. Mirip hewan. Kalau algae itu mirip tumbuhan. Nah, yang uniseluler itu adalah seluruh Monera. Jadi, Archaebacteria, Cyanobacteria itu seluruhnya adalah uniseluler. Nah, di kingdom Protista, yang uniseluler seluruhnya adalah protozoa yang mirip hewan. Yang algae beberapa, ada yang multiseluler, ada yang uniseluler. Gitu. Kalau yang mirip jamur itu multiseluler. Nah, terus kemudian di kingdom jamur, kingdom fungi, dibedakan berdasarkan ukurannya gitu ya teman-teman. Ini bukan klasifikasi yang resmi, tapi ini berdasarkan ukurannya. Ada yang namanya khamir, atau yeast, atau ragi, ya itu uniseluler. Ada yang namanya kapang atau mold, itu dia multiseluler. Nah, ini ada jamur yang cendawan. Jamur yang bisa dilihat mata telanjang gitu, yang suka disayur sama emak lu lah gitu, cendawan gitu.
nggak semua cendawan bisa desire, ada yang beracun. Oke, jadi baik lagi ya, uniseluler itu Monera, protozoa, beberapa alga, dan amir atau yeast gitu. Nah, terus kenapa disebut sebagai pembelahan langsung? Oke, tadi kan si uniseluler itu satu sel tok gini kayak. Nah, kalau dia ngebelah ya gimana? Ya udah langsung aja karena dia kecil gitu kan kayak maksudnya karena dia simple gitu. Nah, dia itu langsung. Ini misalnya ya, ini ambil yang contohnya yang prokaryotik ya. Yang misalnya bakteri gitu. Nah, dia itu langsung aja gitu, jadi kayak ini kromosomnya berduplikasi biar sama rata nanti kebaginya, terus itu udah berduplikasi kromosomnya, dia tinggal membelah deh sama sitokinesis gitu, sitoplasma terbagi dua, udah deh jadi dua sel. Jadi kayak ibaratnya lu kayak makan bakpao, terus teman lu minta dibagi dua, potek sama besar, udah jadi gitu. Seperti itu, segampang itu kalau misalnya pembelahan biner amitosis seperti itu. Oke. Cukup ya berarti. Boleh dijawab nih. Kira-kira jawabannya amuba gitu ya. Nah, katanya Hydra itu apa? Dari kingdom apa? Ada masih ingat nggak Hydra? Hydra. Ayo, dari kingdom apa? Ada yang tahu? Kingdom Animalia ya. Kingdom Animalia. Kalau anggrek ya tumbuhan gitu ya. Amuba, protista, protozoa. Berarti ya uniseluler. Jamur merang ya jamur, fungi, cendawan. Kalau polychaeta, ada yang tahu polychaeta? Itu masuk kingdom apa? Animalia. Betul ya, Animalia ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau aman? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Nggak banyak. Sebenarnya ini mau ada jokes ya, aku berarti dikit, biar gak gampang amat. Coba deh sedikit biar tidak jebol kepalanya. Coba ini kira-kira apa nih? Ketapel. Gampang ya. Sedikit harusnya. Kalau yang ini, Alumni tebak gambar. ini apa? Ayo. Agak lebih susah nih. Bunga bangkai. Oke, benar. 100. Lanjut. Jago parah. Jago parah. Mantap. Kamu mendapatkan OVO sisa 50.000. Oke, lanjut. Nomor 12. Pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar tentang mitosis dan meiosis. Oke. Kalau ini saya nggak jago, Kak. Oh. Nggak apa-apa. Nanti kita main tebak gambar lagi di grup. Oke. Ini jawabannya adalah ada yang jawab D atau E? B. Yang benar ya. Yang benar. B, Kak. Ada yang jawab B, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke, dikit lah. Oke, sebelumnya aku akan menjelaskan tentang mitosis dan meiosis. Pertama ada mitosis, ya. Ini tadi masuk ke pembelahan yang tidak langsung. Gitu. Mitosis itu terjadi di sel somatis atau sel tubuh atau sel autosom. Oke, diingat-ingat ya kosakata ini. Karena nanti di materi mutasi, di materi genetik itu akan bertemu dengan kosakata sel somatis, sel autosom gitu. Oke, mitosis itu adalah pembelahan yang terjadi di sel tubuh, sel somatis, sehingga disebutnya reproduksi aseksual. Contoh, regenerasi sel pertumbuhan. Oke. Nah, si mitosis ini
ya kan dia di tubuh gitu. Jadi kayak misalnya kamu cukur rambut, ya tumbuh gitu kan. Ataupun misalnya gunting kuku tumbuh lagi. Nah, itu tuh karena perannya mitosis. Kamu jadi sebesar sekarang dibandingkan kamu waktu bayi itu karena pembelahan mitosis. Nah, terus tipe atau sifatnya adalah dia identik karena dia dari sel induk dan sel anaknya mewarisi kayak sifat-sifat diploid gitu, sifat yang sama gitu ya. Nah, sifat identik ini juga terjadi karena dia tidak ada pindah silang. Oke, pindah silang itu apa? Mulai bingung nih gue. Pindah silang. Nah, pindah silang itu adalah terjadi. Misalnya ada 2 kromosom ya teman-teman, dan mereka tuh berdempetan dan akhirnya bertukar materi genetik di dalamnya. Itu yang namanya pindah silang. Jadi kalau terjadi pindah silang, materinya yang dihasilkan itu tidak sama gitu dengan induknya. Nah, kalau di mitosis itu tidak terjadi pindah silang. Jadi makanya sel induk dan sel anaknya sama. Kan nggak mungkin misalnya kamu yang rambutnya hitam terus cukuran gundul terus tumbuh-tumbuh blonde gitu kan nggak mungkin. Karena kalau mitosis itu kan identik gitu hasilnya. Begitu. Nah, hasil pembelahannya atau sel anaknya 2 biji. Mirip sama pembelahan biner, tapi ini jauh lebih kompleks. Oke, itu karena terjadi di sel yang multiseluler. Nah, terus ada yang namanya meiosis. Meiosis itu adalah pembelahan tidak langsung yang menghasilkan sel gamet. Sel gamet di manusia itu ya sel telur dan sel sperma, sehingga disebut sebagai reproduksi seksual. Dia disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Jadi dia mereduksi satu kromosom sehingga tidak identik anak-anaknya. Nah, reduksinya itu terjadi karena ada 2 kali pembelahan dan terjadi pindah silang. Gitu. Sel anaknya 4 biji. Gitu. Jadi yang dimaksudkan dengan diploid dan haploid itu gampangnya gini. Kalau sel, ya satu sel isinya itu 46 kromosom, itu berarti dia selnya diploid. Kalau misalnya isinya dia cuma 23, itu sel haploid gitu. Sel gamet, kan sel tubuh manusia itu kan 46 kromosom gitu ya. Satu sel itu 46 kromosom. Nah, kalau di sel gamet itu kan dia tuh sifatnya haploid ya. Dia cuma punya 23 kromosom gitu. Nah, kenapa begitu? Karena nanti dia akan menyatu dengan sel gamet yang lain. Jadi kayak sel telur punya 23 kromosom, nanti akan bergabung dengan sel kromosom dari sel sperma gitu. Itulah kenapa dia haploid gitu. Nah, ulang mitosis terjadi di sel tubuh atau sel somatis gitu ya. Sedangkan meiosis menghasilkan sel gamet atau terjadi di organ reproduksi gitu. Mitosis disebut sebagai reproduksi aseksual karena terjadi di tubuh. Kalau meiosis disebut sebagai reproduksi seksual. Mitosis itu identik, kalau meiosis tidak identik. Mitosis 1 kali pembelahan saja, meiosis 2 kali pembelahan. Mitosis tidak ada pindah silang yang menyebabkan dia itu identik. Gitu. Kalau meiosis ada pindah silang. Jadi dia tuh tidak, jadi itu dia lebih bervariasi gitu anak-anaknya. Pencampuran dari bapak dan ibu gitu. Oke. Berarti kita coba ya jawab yang tadi. Nomor 12. Pernyataan yang benar tentang mitosis dan meiosis. Oke, dari yang A. Keduanya terjadi pada bakteri. Benar apa salah? Salah. Salah ya, karena di bakteri pembelahannya apa? Biner. Betul. Terus yang B, keduanya terjadi pada serangga. Benar apa salah? Benar. Benar ya. Kenapa? Karena serangga itu animalia. Animalia itu multiseluler. Animalia itu reproduksinya juga pakai sel telur dan sel sperma, gitu ya. Jadi dia pakai mitosis juga, pakai meiosis juga. Keduanya tidak terjadi pada tumbuhan. Ya jelas salah, karena tumbuhan itu membelah secara tidak langsung juga. Terus keduanya sama-sama menghasilkan gamet.
Salah ya, yang menghasilkan gamet apa? Tadi. Meiosis. Meiosis. Oke, yang E, meiosis menghasilkan autosom, mitosis menghasilkan sel gamet. Oke, ini jelas salah. Itu ya, sekilas mengenai mitosis dan meiosis. Oke, gitu. Nanti akan kujelaskan lebih detail mengenai mitosis. Sampai di sini akan ada yang ingin bertanya, teman-teman? Aman? Aman nggak? Oke, guys, lanjut. Nah, sebelum masuk ke mitosis, kita masuk ke fase-fase sel. Oke, nomor 13. Waktu yang paling lama, ini seru deh, waktu yang paling lama dan energi paling besar dibutuhkan pada pembelahan sel fase. Oke, Interfase. interfase. Oke, ada lagi? Interfase. Oke, interfase ya. Oke, benar jawabannya interfase. Yang kelas 12 emang udah belajar ini ya? Udah belajar Kok bisa interfase, Kak? karena sebentar, karena begini. Jadi ya, kan sebenarnya sel itu juga punya siklus. Punya ya siklus gitu ya. Tahu lah siklusnya kayak siklus lingkaran gitu. Fase-fase gitu ya, fase-fase kehidupannya, fase-fase pembelahannya. Nah, fase sel atau siklus sel secara garis besar itu ada yang namanya interfase dan ada yang namanya fase M. Interfase merah, fase M apa nih? Oranye, gitu ya. Nah, di sini digambar di siklusnya terlihat fase interfase itu sangat mendominasi gitu. Kenapa? Karena fase interfase adalah fase persiapan sebelum pembelahan, kayak gitu. Terdiri dari G1, S, dan G2. Dan bahkan aku pernah baca, itu fase interfase ini memakan 90% dari siklus sel. Jadi pembelahannya itu, yang pembelahan benerannya, fase M, mitosis atau meiosis, itu cuma 10%. Gitu. Jadi bagian besar dihabiskan di fase interfase. Gitu. Fase interfase itu persiapan untuk membelah, sehingga dia butuh energi yang besar. Gitu. Oke? Jadi interfase memakan waktu yang paling lama dan energi paling besar. Kenapa? Karena dia mempersiapkan seluruh keperluan sel gitu membelah. Gitu. Kayak lo aja sih siap belajar lama-lama dari bulan kapan ujian cuma sejam 2 jam buat IPBK gitu kan. Nah, ibaratnya seperti itu. Oke, terus apa aja sih Kak interfase itu tahapan-tahapannya? Oke, mari kita gali lebih dalam mengenai interfase. Ada G1, ada S, ada G2. Nah, jadi ibaratnya ya, di G1 ini, jadi aku punya sel ya, sel hewan gitu. Di G1 ini fase G itu namanya dari gap gitu. Ada yang nyebut growth, tapi aku baca dari buku yang namanya buku Campbell ya. Itu nyebutnya gap. Jadi kita sementara nyebutnya gap dulu ya. Di gap 1 itu terjadi pembelahan organel. Jadi kan organel-organel ini awalnya belum sebanyak ini teman-teman. Kayak mitokondrianya masih 1, terus badan Golginya masih dikit, terus pokoknya masih belum kompleks gitu, masih satu-satu gitu. Nah, di interfase ini, di fase G1, organel membelah kecuali materi genetik. Gitu. Jadi materi genetik berupa DNA-nya tuh masih segini-segini aja gitu, belum kita membelah. Nah, di G1 tadi organelnya dari misalnya cuma 1 biji, akhirnya membelah, tentu saja ukuran selnya akan ikut membesar seperti itu. Ya, terus kemudian akan terjadi sintesis protein juga. Nah, karena di G1 materi genetiknya belum membelah, belum bereplikasi, belum bertambah banyak, padahal kan kalau lu mau pembelahan gitu ya, mau bagi 2 itu kan harus imbang gitu ya. Di fase S for synthesis, itu akan terjadi sintesis DNA atau pembentukan DNA, replikasi DNA, gitu. Ya, jadi di G1 organel membelah.
materi genetiknya belum. Di S, fase S, itu mulai membelah atau mulai mereplikasi, mulai mensintesis, mulai membuat DNA untuk dibagi. Gitu. Nah, di fase G2, fase gap 2, akan terjadi peningkatan energi simpanan. Kenapa? Karena mau membelah buat di fase M. Gitu. Dan juga ada organel namanya sentriol, ya, itu yang tadi penyusun dari sentrosom. Jadi sentriol 2 biji disebut sentrosom. Gitu. Pembelah sentriolnya itu akan duplikasi juga. Untuk apa? Untuk membelah. Seperti itu. Ya, jadi keulang di interfase terbagi 3. Ada G1, ada S, ada G2. G1, gap 1. Organelnya membelah. Karena organelnya membelah, ukuran selnya akan bertambah besar. Terus akan terjadi sintesis protein juga. Tapi materi genetiknya belum disintesis, belum direplikasi, belum berduplikasi, gitu lah intinya. Pokoknya intinya materi genetiknya belum ikutan makin banyak gitu. Nah, di fase S for sintesis, itu jadi sintesis DNA, replikasi DNA, duplikasi DNA, DNA-nya bertambah banyak gitu. Nah, di G2 karena tadi udah siap nih, materi genetiknya udah membelah, udah banyak, udah organelnya juga udah bisa dibagi 2, itu akan terjadi peningkatan energi simpanan gitu. Dia siap-siap buat membelah ke fase M. Gitu. Dan juga ada pembelahan sentriol. Seperti itu di fase interfase. Oke? Paham nggak sampai sini, teman-teman? Atau terlalu banyak informasi? Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya aku tanya nih misalnya, kapankah terjadinya pembelahan atau replikasi DNA? Itu jawabnya apa? Fase apa? Interfase S. Fase sintesis S gitu. SKS. Betul. Oke, berarti ini aman ya. Nah, ini 13 aman. Ya. Maaf Kak, tadi aku nyontek. Nyontek ke mana? Nyontekan tadi. Oke. Terus B, C, D, E, metafase, profase, anafase, telofase itu apa? Oke, ini kita masuk ke bagian yang menyenangkan. Nah, kita masuk ke fase M. Oke. Metafase ditandai dengan ciri berikut. Oke, langsung aja ya. Jadi ini metafase itu salah satu fase dari fase M, fase pembelahan. Nah, aku akan menjelaskan bagian mitosis aja karena juga waktunya terbatas gitu ya. Nanti untuk untuk bagian meiosis sudah aku taruh di sini ya. Sudah aku taruh di sini materinya, jadi bisa dibaca-baca lagi. Oke, jadi di fase M itu fase pembelahan ya. Akan terdiri dari fase profase, metafase, anafase, telofase, dan terakhir ada terjadi sitokinesis. Sitokinesis ini adalah pembelahan sitoplasma gitu ya. Kinesis gerak sitoplasma yang bergerak membelah gitu. Nah, ini kan agak ribet ya, profase, metafase, anafase, telofase gitu kan. Hafalkan saja dengan PROMAT. Tuh, profase, metafase, anafase, telofase. Oke. Mari kita bedah satu-satu nih, profase, metafase, anafase, telofase itu apa? Nah, jadi di dalam mitosis ada namanya profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, nah di mitosis tadi akan menghasilkan 2 sel anak aja dan 1 kali pembelahan gitu. Sehingga ya yang di rumahku. Di fase mitosis ini, ya maksudnya pembelahan mitosis ini, anakannya cuma 2 dan identik dengan induknya. Seperti itu. Ya. Coba kita bedah satu-satu. Di profase. Oke, Manda, nggak apa-apa. Hati-hati. Di profase itu kayak gini ya. Jadi, ini tadi kan habis
dari interfase ya, ini mohon maaf kalau gambarnya agak kurang bagus, ini gambar aku. Jadi di profase itu tahap pertama setelah interfase gitu ya. Tadi kan di interfase tuh terjadi pembelahan materi genetik, maksudnya materi genetiknya udah banyak, terus sentriolnya juga udah membelah gitu kan. Nah, hasil dari interfase itu kita bisa lihat di profase. Jadi tadi kan sentriol udah membelah nih, makanya ada 2 biji nih. Sentrosomnya gitu ya. Tadi ingat sentriol itu merupakan bagian dari sentrosom. Ini sentrosomnya ada 2 gitu. Nah, di fase profase itu materi genetik masih berbentuk kromatin ya. Kromatin, jadi belum jadi kromosom. Kromatin itu ibarat benang jahit. Gitu. Nah, di profase ini pertama-tama dia masih kromatin gitu. Terus lama-kelamaan dia akan berkondensasi atau menebal menjadi kromosom. Seperti itu. Ya. Jadi ibaratnya kamu merajut benang rajut yang masih belum dirajut itu kromatin, begitu kamu sudah jadikan kaos kaki, itu namanya kromosom. Gitu. Nah, terus di profase juga, membran intinya yang ini, yang abu-abu ini membran inti ya, itu mulai hilang, makanya tak gambar putus-putus. Nah, terus sentrosomnya tadi, hasil pembelahannya ada 2, itu masing-masing menuju kutub yang berbeda. Gitu, di jalan gitu jadinya. Sambil mengeluarkan benang spindle. Ya, benang spindelnya tadi apa? Mikrotubulus, gitu ya. Sambil mengeluarkan benang spindle. Jadi ya dia ini sentrosom, terus dia kayak mau jalan mau ke kutub sambil mengeluarkan benang spindle gitu. Nah, dia kemudian udah nih, terus dia mengeluarkan makin panjang gitu ya, tapi belum menyentuh ya, dia belum menyentuh gitu. Dia mengeluarkan makin panjang. Nah, terus kemudian habis dari profase kita ke metafase. Kan tadi kan si sentrosomnya itu kan sudah mengeluarkan benang spindle gitu ya. Benang spindelnya sudah panjang dan akhirnya menyentuh sentromer. Sentromer itu apa? Sentromer itu adalah bagian tengah dari kromosom. Gitu. Jadi ini kelihatan nggak? Belum. Ini kromosom ya. Yang di tengahnya namanya sentromer. Gitu. Nah, di metafase ya ingat M for middle. Kromosomnya berjajar di daerah ekuator. Middle, dia di tengah gitu. Jadi di metafase terjadi apa? Terjadi kromosom berjejer di tengah-tengah dan benang spindle-nya sudah nempel di sentromer gitu. Nah, karena dia jejer nih, kan enak gitu yang ngitungnya. Jadi saat yang paling tepat untuk menghitung jumlah kromosom pada satu sel. Nah, kalau kalian tahu yang namanya karyotipe, nah itu enak di fase metafase buat ngitungnya. Buat membuat karyotipe itu enak. Seperti itu. Nah, itu di metafase. Oke, ulang ya. Di profase, materi genetik masih berbentuk kromatin dan akan terjadi kondensasi menjadi kromosom, menebal jadi kromosom. Membran inti mulai hilang dan sentrosom mengeluarkan benang spindle dan menuju kutub. Di metafase udah sampai kutub, ya sentrosomnya, terus benang spindle juga udah nyampe di sentromer. Kromosomnya berjejer di tengah. M for middle. Metafase middle di tengah gitu. Nah, terus apa yang terjadi nih? Benang spindle dan nempel di tengah. Akan terjadi fase namanya anafase. Ya udah, karena dia udah nempel di tengah dari sentromer, jadi ceritanya dia seperti menarik gitu ya. Menarik sister kromatid, menarik kromatid masing-masing. Oke, jadi gini. Ya mungkin Anda yang belum tahu, jadi kalau misalnya ini kayak gini-gini itu namanya kromatin. Kalau ini doang, namanya apa? Kalau bentuknya kayak gini doang, namanya apa? Ini kromosom ya.
Kalau ini apa namanya? Kromosom homolog. Ini namanya, aduh maaf, ini namanya kromosom juga, belum kromosom homolog. Ini kromosom. Nah, yang membedakan dengan yang ini apa? Yang membedakan tuh ini. Bisa dilihat bahwa yang kromosom yang ini, ya, itu cuma punya satu pasang lengan, ya. Nah, ini lengan satu pasang ini namanya kromatid. Nah, tapi kalau di kromosom yang ini, dia punya dua kromatid, ya, yang ini sama yang ini. Karena dia punya dua, kayak kembar, itu namanya sister kromatid, gitu. Jadi kalau di kromosom yang ini ditanya, ada berapa kromatid? Jawabnya berapa? 2. 2. Oke, gitu ya. Nah, kalau misalnya si kromosom yang kayak kupu-kupu itu ada dua begini, ya, dan dia merupakan kromosom yang membawa gen yang sama, tipe gen yang sama, serta ukuran yang sama, itu baru namanya kromosom tetrad, ya, tetrad. Homolog dia, ya. Kalau dia bentuk kromosom yang bentuknya kayak kupu-kupu ini jajaran dua, membawa gen yang sama, ukurannya sama, itu dia kromosom homolog, makanya dia namanya tetrad. Kayak gitu. Oke, sampai sini sekilas mengenai istilah-istilah kromosom, ada yang dibingungin nggak? Aman ya? Aman, Kak. Aman ya? Oke, juga aman. Oke. Jadi, tadi kan di metafase, itu kan kayak gini ya. Di anafase, itu kan dia seolah-olah ditarik gitu ya, nih si kromosomnya. Makanya dibilang sister kromatid terpisah. Gitu. Yang satu ke kutub yang atas, satu ke bawah. Jadi si kromosom yang kupu-kupu ini, yang bagian lengan sininya ke atas, yang bagian lengan bawahnya ke bawah. Gitu. Kromatidnya terpisah. Seperti itu. Nah, dia terpisah kenapa? Karena benang spindalnya memendek. Gitu. Jadi kayak si mikrotubulus ini yang menyusun dari benang spindal itu mempunyai karakteristik dia bisa bertambah atau memanjang dengan cepat dan memendek dengan cepat gitu. Jadi dia seolah-olah terlihat menarik. Maksudnya dia kayak narik gitu ya. Seperti itu. Itu anafase. Anafase. A for away, tarik. Away gitu ya, ingat ya. Terus ada telofase. Telofase ini adalah fase di mana si tadi kromatid yang terpisah tadi udah sampai pojokannya masing-masing atau kutubnya masing-masing. Terus karena udah nyampe, benang spindalnya hilang. Terus dia membran inti, membran nukleus yang tadi hilang, muncul lagi. Kenapa? Karena dia mau siap-siap buat membelah. Begitu. Nah, kan membran intinya juga udah muncul lagi, dan tadi kromosom yang terkondensasi ini kembali lagi terurai. Gitu, kembali lagi jadi kromatin. Seperti itu. Ya, habis udah begini nih, udah lengkap nih, udah ada sentromer, udah ada kromatinnya lagi, udah ada membran nukleusnya lagi, itu siap-siap mau membelah. Ya, pembelahannya namanya sitokinesis. Pembelahan sitoplasma. Seperti itu. Yang jadi sitokinesis itu yang benar-benar terpisah gitu. Nah, terus kan kayak bentuknya begini lagi nih. Dia siap-siap mau interfase lagi, siap-siap mau membelah lagi kayak gitu. Jadi siklusnya seperti itu. Oke, jadi saya rangkum lagi untuk pembelahan mitosis ada profase, metafase, anafase, promat. Fase profase itu fase di mana kromatin menebal jadi kromosom. Kemudian membran nukleusnya hilang. Ya, terus kemudian sentrosomnya mulai menjauhi kutub dan mengeluarkan benang spindle. Untuk apa? Supaya nanti bisa di metafase menjajarkan kromosom-kromosom ini di daerah ekuator.
metafase M for middle. Gitu. Anafase A for away. Kromosom yang udah kayak dipegang gitu benang spindle ditarik gitu buat memisahkan diri. Tuh. Karena benang spindle memendek. Telofase ya, tadi ditarik akhirnya nyampe ke kutub, siap-siap buat membelah gitu. Buat jadi terlingsah gitu ya. Nah, udah sampai kutub, terus si membran timbul muncul, terus dia akan dekondensasi ya. Tadi kondensasi menebal, dekondensasi menipis, terurai kayak gitu. Kromatid atau tadi kromosom akan terurai lagi menjadi kromatin untuk mengulang siklus yang sama. Seperti itu. Dan akhirnya sitokinesis mereka terbelah secara keseluruhan. Seperti itu ya. Oke, gimana teman-teman? Paham? Tak ada yang Pusing Kak, pusing. pusing. Minum air, minum air. Nggak apa-apa pusing ini karena memang agak ribet ya, karena belum ada. Nggak tahu sih kalian udah belajar tentang materi genetik atau belum gitu. Tapi Sudah Kak. udah ya. Gitu. Puji Tuhan kalau Di udah. SMP dulu ada Kak. Kenapa? Di SMP dulu ada. Oh, iya kak, aku lupa. Oke, gitu ya. Ada. Di aku ada SMP dulu kelas Kak. 9. Kamu SMP di mana? SMP di Ngawi, Jawa Timur. Wow, keren banget SMP-nya. Sampai aku mah enggak, aku cuma belajar kloroplas gitu. Ini sama Kak, nggak ada aja. Oke, coba deh ya kita jawab nomor 14. Metafase ditandai dengan ciri berikut. Oke, metafase tadi. M for middle. Kira-kira apa nih jawabannya? 14. D. D. Hanya 4 yang benar. Oke, yang nomor 1. Kromatid sudah sampai di kutub yang berlawanan. Itu fase apa? Sudah sampai di kutub yang berlawanan. Fase ya. Kalau anafase away, masih ditarik. Kalau telofase udah nyampe ya. Tuh. Berarti yang nomor 1 itu telofase. Nomor 2, mulai terbentuk selaput atau membran inti baru. Nah, ini fase yang mana nih? Profase. Nomor 2 Telo. itu telofase juga. Ya. Karena kalau misalnya di profase itu justru membran intinya itu hilang. Kalau di telofase membran intinya muncul lagi. Tuh. Capek ya, bolak-balik selesai gini aja. Nah, terus nomor 3, kromatin menebal, membentuk kromosom. Nah, ini fase apa? Profase ya yang ini. Ya, betul. Terus nomor 4, kromosom jadi di bidang ekuator. Oke, ini metafase. Kayak gitu. Udah deh guys. Segitu aja. Oh, ini satu lagi terakhir. Ya. Berarti yang tadi jawabannya nomor 4 aja, yaitu D. Ya, nih soal terakhir. Ya, sudah malam juga. Takut bosan. Nomor 16 nih. Setelah kromatid sampai di kutub sel, kemudian terbentuk sekat pembelahan sehingga sitoplasma terbelah menjadi 2, terpisah jadi 2. Terpisahnya sitoplasma disebut Sitokinesis. Jago parah. Sitokinesis. Sitokinesis. Oke, bener banget. Kalau interfase, fase persiapan. Tetrat tadi adalah itu adalah kromosom yang kayak kupu-kupu yang berjajar homolog gitu ya. Metafase, fase
di mana kromosom di middle, di tengah, di ekuator. Telofase di mana kromatiknya udah sama-sama di ujung, terus kemudian membran intinya muncul lagi, siap-siap mau misah di sitokinesis. Sitokinesis baru membelah secara keseluruhan. Gitu. Oke, selesai kelas hari ini. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita berpisah? Cia. Apa aja ya, apa aja. Mau materi ini, mau apapun. Kalau tidak ada, aku mau memberikan tebak gambar lagi. Udah malam, guys. Oke, sebelum aku tutup, nanti kita foto dulu ya, ini ada permintaan dari adminnya, kita dokumentasi. Aku memberikan satu quotes ya dari guru aku, bapak aku ya, buat penyemangat kalian kalau misalnya mau TBK. If you want to achieve something, you have to sacrifice something. Jadi seperti yang kalian lakukan hari ini, kalau kalian kan sedang mengorbankan waktu, misalnya waktu tidur kalian, waktu nonton kalian gitu, demi mencapai masa depan gitu, demi mencapai universitas jurusan impian gitu. Jadi jangan pernah menyerah, guys. Kalau saya capek, ingat aja itu bagian dari pengorbanan. Ya, jadi if you want to achieve something, you have to sacrifice something. Sekian dari aku, mari kita